Nah, ini yang menarik, PDI nih mengklaim Bung Rocky kendati mereka kalah di Jawa Tengah. Kan banyak orang merasa wah, itu babak belur nih. Kandang banteng di kandangnya sendiri Jawa Tengah, bahkan juga di Solo tuh. Tapi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, mengklaim bahwa mereka itu justru pilkada kali ini menang lebih banyak gitu dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Kemenangan PDIP di pilkada itu inline dengan kemenangan PDIP di pilpres kemarin, yaitu legislatifnya kan. DPR RI itu tetap PDIP yang dominan di situ kan. Jadi bayangkan misalnya ini justru era ketika PDIP meninggalkan satu jejak sejarah baru dalam politik Indonesia. Di daerah-daerah eksekutif dimenangkan oleh PDIP, di parlemen pusat dimenangkan oleh PDIP, apalagi di Jakarta tuh. Jadi konsolidasi ideologi sekarang masuk pada tahap yang lebih intelektual. Sangat mungkin PDIP mulai berpikir untuk membuat kaderisasi yang mematangkan apa yang disebut Marxisme, Soekarnoisme, Justice, Pancasila. Kan semua itu potensi PDIP untuk menjadi partai yang betul-betul ideologis. Dan publik sekarang menginginkan bahwa partai itu mesti jelas ideologinya tuh, supaya kalaupun dia koalisi, itu koalisi karena kesetaraan atau kesamaan ideologi. Nah, ini hal baru dalam politik kita. Apa impactnya pada Jokowi? Ya Jokowi seorang politisi yang dari awal nggak punya ideologi dan tidak paham fungsi ideologi dalam berpolitik. Kalau dia paham, dia nggak mungkin jadikan PDIP itu sebagai bancakan dia kan. Jadi Jokowi memang tidak punya etika dalam politik. Dia nggak ngerti bahwa PDIP itu adalah sebuah partai yang dibasiskan untuk perjuangan ideologis, itu intinya. Nah, pragmatisme Jokowi akhirnya dibatalkan di Jakarta, dibatalkan di mana-mana tuh. Satu-satunya tempat berlindung Jokowi selain gorong-gorong tentu adalah, saya sebut selain gorong-gorong dalam pengertian satire ya, adalah Medan dan Jawa Tengah. Udah, itu aja dasarnya. Tetapi kita mesti tahu juga bahwa ya Jawa Tengah itu bukan dinasti Jokowi yang menang tuh kan. Itu orang Jokowi tapi bukan dinasti. Satu-satunya dinasti yang menang adalah di Sumatera Utara. Nah, itu jauh dari Jawa sebetulnya. Jadi sekali lagi, dan kita tahu politik di Sumatera Utara itu penuh dengan pragmatisme dan oportunisme tuh. Jadi kita balik lagi pada pembicaraan nilai hari ini. Impact dari tumbuhnya kembali PDI Perjuangan itu harus juga berakibat pada susunan kabinet yang dibuat Pak Prabowo. Tentu akan ada, saya kira pasti akan ada reshuffle karena fakta politik akan didikte oleh kemenangan PDIP di daerah, di pilkada-pilkada, dan terutama kemenangan PDIP di Jakarta. Itu parameter utama untuk menunjukkan bahwa politik PDIP itu tidak mungkin lagi diabaikan oleh pemerintahan hari ini. Jadi Pak Prabowo pasti akan ya sebetulnya reshuffle supaya ada realignment, ada tatanan baru di dalam politik Indonesia. Karena faktor tadi kita tiba-tiba mengerti bahwa PDIP itu bahkan tumbuh di daerah-daerah itu penanda pertama bahwa politik harus kembali memang pada duel ideologi.